Selamat pagi anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep gerak pada fisika. Jadi ini penjelasan versi saya yang kemarin. Jika penjelasan yang kemarin kalian punya pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan pada grup kita ya. Oke, untuk materinya itu yang pertama adalah bagaimana sih pengertian gerak itu. Kemudian yang kedua, apa saja macam-macam gerak. Yang ketiga, tentang gerak lurus. Dan yang terakhir, kita akan latihan yang akan kalian kerjakan nanti setelah materi selesai. Kalau gitu, saya masuk ke yang pertama, yaitu tentang pengertian gerak. Jadi, gerak sendiri itu adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuannya. Sehingga dalam fisika, apabila benda yang berubah posisinya namun kembali lagi ke titik acuan, maka dikatakan benda tersebut belum bergerak. Maksudnya seperti apa? Jadi tadi gerakan adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuannya, perubahan posisi terhadap titik acuan. Contohnya adalah titik acuan itu misalkan rumahmu. Nah, kamu dari rumah mau ke sekolah, berarti ketika kamu dari rumah tadi sudah berpindah ke sekolah, dikatakan kamu sudah bergerak. Seperti itu. Tetapi, apabila kamu sudah dari rumah ke sekolah, kembali lagi ke rumah, maka dikatakan kamu tidak bergerak, karena titik acuanmu adalah si rumah. Karena kamu dari rumah kembali ke rumah, ya dianggap tidak bergerak dalam fisika, walaupun kamu sudah bergerak kemana-mana, seperti itu. Sehingga, seperti yang kamu lihat pada contohnya di sini, benda bergerak dikatakan apabila, contoh, Andika mengantarkan adiknya ke sekolah dari rumah menggunakan motor. Ini rumah sebagai titik acuan. Dikatakan tidak bergerak apabila setelah Andika mengantarkan adiknya ke sekolah, Andika kembali lagi ke rumah. Maka Andika dikatakan tidak bergerak karena kembali lagi ke rumah. Bisa dipahami ya? Jika tidak dipahami nanti langsung ditanyakan saja. Kemudian saya masuk yang kedua, yaitu macam-macam gerak. Macam-macam gerak di sini yang akan saya jelaskan ada dua. Yang pertama adalah gerak semu, kemudian yang kedua adalah gerak lurus. Nah, apa itu gerak semu? Jadi gerak semu adalah gerakan benda yang seakan-akan bergerak atau hanya ilusi, padahal aslinya benda tersebut tidak bergerak. Contoh, ketika kamu lagi naik kendaraan, entah naik mobil atau naik motor, melewati jalan raya dan banyak pohon di sekelilingnya, maka pohon-pohon tadi seolah-olah bergerak melewatin kamu, padahal tidak. Pohon tadi hanya diam di tempatnya ya. Yang kedua, contohnya adalah gerakan bulan yang seolah-olah mengikutimu pada saat kamu berjalan. Mungkin kamu pernah perhatikan ketika lagi berjalan, kamu lihat bulan, kok bulan ini seperti mengikuti kamu berjalan, padahal tidak. Bulan hanya diam pada tempatnya. Nah, yang seperti inilah yang dikatakan sebagai gerak semu. Kemudian yang kedua, itu adalah gerak lurus. Nah, gerak ini nanti akan kita pelajari lebih dalam karena ada beberapa rumus yang akan kita pelajari nanti. Oke, gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan yang lurus. Lintasan lurus tidak selalu dia hanya lurus saja, tidak belok-belok. Tidak ya, bisa belok, yang penting lintasannya lurus, bukan melingkar. Bisa dipahami? Oke, kemudian contohnya kereta api yang melintasi rel, kan relnya lurus ya, jadi dia melewati relnya. Kemudian buah yang jatuh dari pohonnya, mungkin pernah lihat buah yang jatuh atau benda yang jatuh itu lurus jatuh ke bawah, tidak berbelok-belok dulu. Nah, seperti itu, itulah contoh gerak lurus. Ada pertanyaan? Kalau ada, nanti setelah materi ini langsung tanyakan di grup ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang gerak lurus penjelasannya. Nah, sebelum masuk ke penjelasan macam-macam gerak lurus ini dan bagaimana cara menghitungnya, maka kita harus tahu dulu tentang jarak dan perpindahan, serta apa sih bedanya antara jarak dan perpindahan. Kamu perhatikan jarak. Jarak itu adalah total dari panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan suatu benda yang diukur dari posisi awal dan posisi akhir benda. Nah,
setelah ini saya berikan penjelasannya. Maksudnya gimana? Jadi jarak ini kamu jalan kemana-mana, contoh dari rumah, terus ke sekolah, dari sekolah singgah ke warung, ke pasar, baru ke rumah, itu kamu hitung. Totalnya berapa sih yang kamu lewatin, total panjang lintasan yang kamu lewatin. Nah, itu namanya jarak, total keseluruhannya. Sedangkan perpindahan, kalau perpindahan ini hanya diukur dari posisi awal ke posisi akhir aja. Contoh, sama kayak tadi, gerakanmu sudah kemana-mana, sudah ke sudah ke dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke warung, terus ke pasar. Nah, terus kamu stop di rumah nenekmu, nggak pulang ke rumah nih misalkan. Maka perpindahan tadi cuma dihitung dari awalmu di mana, terus akhirnya di mana. Awalnya kan tadi di rumah, akhirnya di rumah nenek. Ya udah hitung dari rumah ke rumah nenek aja, berapa jaraknya. Jangan dihitung dari rumah ke pasar, ke sekolah, ke warung, itu tidak perlu dihitung. Tapi langsung awalnya di mana, akhirnya di mana. Oke, setelah ini saya berikan penjelasan berupa hitungannya. Oke, sekarang saya akan jelaskan contoh jarak itu seperti apa ya. Kita anggap saja di sini ada benda yang akan bergerak pada lintasan, yaitu dari A ke B, ke C, dan ke D dengan jarak masing-masing. A ke B adalah 5 meter, B ke C 10 meter, C ke D-nya 2 meter, bisa dilihat ya. Kemudian jaraknya kita akan hitung berapa sih jaraknya dari benda ini kalau dia bergerak dari A ke B, ke C, kemudian ke D. Ya lihat saja. Dia dari A mau ke B 5 meter. Dari B mau ke C 10 meter. Dan dari C sampai ke D, dia 2 meter. Tinggal kamu jumlahkan semua sesuai dengan pengertian dari jarak tadi. Akhirnya dapatlah hasilnya 17 meter. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada langsung tanyakan di grup ya. Jadi intinya dari jarak hanyalah tinggal menjumlahkan semua saja. Sekarang saya masuk ke contoh perpindahan. Untuk contoh perpindahan, saya buat masih sama tentang masih A, B, C, D. Dengan jarak yang sama juga seperti contoh jarak tadi. Hanya saja di situ bisa kamu lihat. Kita lihat dulu pertanyaannya adalah benda bergerak dari A dan kembali ke B. Maka perpindahannya bagaimana? Ingat tadi perpindahan. Perpindahan itu adalah dihitung dari posisi awal ke posisi akhir. Posisi awalnya tadi kan yang dari A, dia ke B. Awalnya A, akhirnya B, makanya perpindahannya dapat 5 meter untuk yang nomor 1 ya. Oke, kemudian yang kedua, berubah lagi sekarang contohnya, gimana kalau bendanya bergerak dari A kembali lagi ke C. Awalnya di A, akhirnya di C. Lihat, awalnya A, akhirnya C. Berarti tinggal lihat, di situ ada 5 meter sama 10 meter. Tinggal jumlahin, 5 meter tambah 10 meter. Jadi, perpindahan yang ditempuh adalah 15. Oke, sekarang kita masuk ke contoh bagaimana apabila ada kalanya jarak akan bernilai sama dengan perpindahan. Lihat contoh saya, dari A ke B ke C. Dari A ke B 3 meter, B ke C 8 meter. Ini contoh ya. Kemudian bendanya bergerak dari A ke C. Dari A stop di C. Nah, pertanyaannya berapa jaraknya ya? Tinggal jumlah seperti tadi. A ke C, dia ngelewatin B dulu 3 meter, baru sampai ke C ada 8 meter. Tinggal jumlah 3 tambah 8, 11 meter. Perpindahannya sama. Kan perpindahan dari awal ke akhir. Awalnya di A, akhirnya di C. Ya kamu lihat dari A ke C ada 3 meter sama 8 meter. Tinggal jumlahin 3 tambah 8 meter, akhirnya dapat 11 meter. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Saya masuk ke contoh. Ini soalnya gabungan. Disuruh menghitung jarak sama perpindahannya dalam satu lintasan ini aja ya. Oke. Sekarang kita lihat, ini saya buat lintasannya mirip-mirip seperti tadi saja, yaitu dari A ke B ke C kemudian ke D dengan jarak AB 2 meter, BC 5 meter, CD 8 meter. Kemudian pertanyaannya, bila benda bergerak dari A ke D, kemudian dia kembali lagi ke B. Nah, pertanyaannya 2. Nanti berapa jaraknya dan berapa perpindahannya. Jadi bendanya bergerak dari A ke D, tapi dia balik lagi ke B. Kita hitung jarak dan perpindahannya ya. Oke,
Sekarang kita coba yang jarak dulu. Oke, sekarang kita mulai menghitung jaraknya ya. Kita lihat dia dari A ke D, kembali lagi ke B. Oke, kembali ke B berarti totalnya A ke B, A ke D ke B kita hitung. Ada 2 meter, 5 meter, baru 8 meter ya. Baru kembali lagi ke B. Oke, kita masukkan. A ke B 2 meter. Kemudian dia ke C-nya tadi 5 meter. Kemudian dari C ke D-nya 8 meter. Kemudian dari D balik lagi dia ya, ke C dulu sebelum ke B. 8 meter lagi, baru balik lagi ke B terakhir, 5 meter. Kita jumlahkan, ternyata kita dapatkan bahwa total keseluruhannya adalah 2 tambah 5 tambah 8 tambah 8 tambah 5 sama dengan 28 meter. Oke, sekarang yang B, menghitung perpindahan. Oke, perpindahannya. Lihat lagi soalnya. Kita baca, soalnya bergerak dari A ke D, kembalinya ke B. Awalnya di A, akhirnya di B. Ya sudah, A ke B kan 2 meter. Selesai deh perpindahan.